Assalamualaikum Mam, Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya Mam? Semoga kita semua masih selalu dalam keadaan sehat ya di tengah wabah pandemi yang saat ini sedang melanda. Oh ya teman-teman, kali ini aku tidak share tentang kegiatan harian aku, tapi aku akan mencoba berbagi bagaimana aku mengatur keuangan di keluarga aku. Hari ini memasuki bulan Juli ya Mam, bulan Juli 2021. Dan mohon maaf sebelumnya aku tidak share tentang budgeting keluarga aku seluruhnya. Ini hanya uang yang aku kelola, bukan keseluruhan dari keuangan kami. Jadi pertama aku akan tulis income dulu. Karena di sini aku juga bekerja, aku dapat gaji ya Mam. Tapi mohon maaf, karena dulu aku sudah ambil pinjaman, jadi gaji aku sudah berkurang. Tinggal sisanya aja. Sisa gaji aku tinggal 1.100.000. Kemudian aku juga dapat jatah dari suami. Aku dapat jatah 1.500.000. Selain itu, aku juga dapat penghasilan dari lain-lain ya Mam. Lain-lain ini bisa dari hasil pesanan aku, kadang juga dari hasil pertanian. Ini tidak pasti nominalnya, tapi aku mau ambil rata-rata yang terendah aja, yaitu kurang lebih sekitar 500.000. Dan total untuk income aku atau pendapatan aku yang aku kelola ya Mam, itu sekitar 3.100.000 rupiah. Jadi ini untuk pendapatan yang aku kelola. Kemudian dari pendapatan yang aku dapat ini, pertama aku ambil dulu untuk tabungan. Aku nabungnya tidak banyak ya Mam, aku cuma nabung 300.000. Ini aku wajibkan, soalnya kalau tidak aku wajibkan biasanya aku tuh suka kalap dan di akhir bulan aku sudah habis uangnya. Kemudian setelah menabung, aku ambil lagi untuk kewajiban aku. Di sini aku ikut arisan. Arisannya juga tidak cuma satu. Yang pertama itu arisan Dharma Wanita, ini di tempat kerja aku, 300.000 per bulan. Kemudian arisan lingkungan, itu setiap tanggal 15 dan 30, jadi satu bulan itu 2 kali per 50.000, jadi total 100.000. Kemudian arisan yasinan ya teman-teman, itu setiap hari Selasa 25.000, jadi total satu bulan kurang lebih 100.000. Selain arisan, aku juga punya kewajiban bayar listrik. Satu bulan aku tuh habis 250.000 karena aku pakai pulsa, biasanya ini masih sisa. Kemudian wifi 100.000 karena kami cuma nular ya Mam, tidak pasang sendiri, nular dari tetangga. Kemudian paket data cuman sekitar 50.000. Biasanya aku paketan 35.000 karena di tempat kerja dan di rumah itu lebih banyak pakai wifi. Dan total untuk kewajiban aku itu 900.000 rupiah. Teman-teman pasti bertanya bagaimana untuk SPP anak, kemudian untuk data suami, itu untuk kebutuhan yang besar-besar itu dihandle suami ya. Teman-teman, ini khusus yang dikasih suami dan yang harus saya bayarkan. Kemudian setelah kewajiban terpenuhi, lanjut kebutuhan. Untuk kebutuhan ini aku bagi jadi beberapa pos ya teman-teman. Yang pertama itu aku
anggarkan dulu untuk belanja bulanan. Untuk belanja bulanan itu dulu aku tuh anggarkan 700.000. Tapi setelah pandemi ini aku kurangin budgetnya ya teman-teman, karena penghasilan kami juga berkurang. Jadi sekarang anggarannya 500.000 dan alhamdulillah ini selalu cukup bahkan sisa. Untuk belanja bulanan ini tidak mencakup beras karena beras kami tidak beli. Kemudian belanja mingguan. Karena tempat tinggal kami di desa, alhamdulillah harga sayur lumayan murah. Aku anggarkan per minggunya 100.000, jadi 1 bulan 400.000. Kemudian buah, untuk buah kami anggarkan tersendiri itu 200.000. Kemudian gas, biasanya 1 bulan aku tuh habis 2 tabung gas melon. Kalau di daerah aku harganya 19.000 ya teman-teman, tapi di sini aku bulatkan jadi 50.000. Lanjut, bensin atau transport aku ke tempat kerja itu habis 1 bulan sekitar 300.000. Untuk transport suami itu suami sendiri ya teman-teman yang menghandle. Kemudian jajan anak. Ini jajan untuk si adik. Saya anggarkan 200.000. Total untuk kebutuhan aku 1.650.000. Aku tidak anggarkan untuk uang jaga-jaga dan sedekah ya, Mam. Soalnya untuk sedekah mohon maaf aku tidak tulis di sini, tapi kami akan menganggarkan sendiri. Mohon maaf, saya tidak menulis di sini. Dan untuk uang jaga-jaga memang sengaja saya tidak cantumkan atau tidak menganggarkan untuk jaga-jaga. Soalnya aku tuh suka khilaf kalau ada uang jaga-jaga biasanya lebih sembrono, akhirnya uangnya terpakai. Dan lanjut ya, untuk total pengeluaran aku yang pertama tabungan 300.000. Kemudian kewajiban 900.000. Kebutuhan 1.650.000 dan total 2.850.000. Dari total pengeluaran aku segini, berarti aku masih punya sisa dari 3.100.000 dikurangi 2.850.000. Ini masih ada sisa 250.000. Dan inilah uang yang aku pakai untuk sedekah dan jaga-jaga ya, Mam. Soalnya insya Allah ini sudah cukup. Jadi aku tidak butuh untuk uang jaga-jaga. Karena masih ada sisa di sini untuk belanja bulanan, aku insya Allah juga masih sisa. Kemudian untuk gas sisa, untuk buah juga masih sisa. Kemudian untuk bensin juga masih sisa. Jadi insya Allah segini cukup. Dan sekarang lanjut, aku mau masukin uang yang sudah aku dapat dari gaji aku, dari suami, itu ke dalam amplop. Untuk amplop ini isinya banyak sekali ya, Mam. Ada cicilan, kemudian ada arisan tanggal 5, ada arisan Dharma Wanita, arisan lingkungan, arisan yasinan, kemudian uang saku kakak. Tapi ini sebagian sudah dihandle suami, seperti cicilan dan uang saku kakak itu langsung suami yang transfer. Untuk SPP adik, kemudian uang les itu juga langsung ditransfer suami. Jadi aku hanya mengelola
sebagian dari pendapatan kami aja. Untuk BPJS ini juga sudah dihandle sama suami. Jadi aku hanya mengelola uang yang aku pegang aja. Langsung saja di sini aku mau sisihkan untuk tabungan. Ini tidak aku letakkan di dompet ya Mam, untuk tabungan langsung aku sisihkan di tempat lain. Kemudian untuk Dharma Wanita 300. Karena biasanya arisannya itu minggu kedua, jadi aku masukkan ke sini dulu. Kemudian untuk arisan lingkungan 100. Ini untuk 2 kali arisan. Untuk yasinan ini 100, ini per minggu arisannya. Untuk uang saku kakak sudah ditransfer. Untuk sambang kakak ini juga suami, SPP adik suami, uang les suami. Untuk listrik ini 250. Karena tidak ada uang kecil, ini aku masukkan 300.000 dulu. Kemudian untuk wifi ini 100.000. Untuk pulsa 50.000 atau pakai data. Ini aku ambilkan, aku gabungkan sama listrik, aku kasih tulisan. Aku kasih tulisan masuk ke listrik ya Mam. Jadi aku tidak bingung mencari uang aku. Aku masukkan ke sini. Kalau tidak aku tulis, biasanya aku lupa, terus aku bingung. Kemudian untuk bensin, ini transport aku sendiri. Ini 300.000. Kemudian untuk belanja bulanan 500.000 karena memang aku belum belanja. Semoga saja masih ada sisanya. Karena stok aku di rumah juga masih lumayan. Untuk belanja mingguannya 400.000. Untuk BPJS sudah dihandle suami. Kemudian untuk gas ini 50.000. Karena belum ada uang kecil aku belum masukkan, nanti aja. Jajan anak 200. Untuk uang jaga-jaga aku tidak anggarkan. Di sini mau aku isi pakai untuk uang buah ya teman-teman, untuk anggaran beli buah. Kemudian untuk gas aku masukkan aja 100.000. Dan sisanya tadi 250.000. Yang 50 kan ikut ke dalam gas. Ini yang aku mau pakai untuk sedekah dan untuk uang darurat atau jaga-jaga. Jadi semua sudah aku masukkan ke dalam dompet seperti ini, jadi aman ya Mam. Selanjutnya ini aku mau buat kolom untuk rincian pengeluaran aku. Soalnya budget itu tidak pasti sesuai dengan realitanya atau kenyataannya. Kadang bisa kurang dan kadang juga bisa lebih. Syukur-syukur kalau lebih ya teman-teman, tapi kalau sampai kurang kita kan jadi pusing sendiri. Di sini aku tulis tanggal, kemudian deskripsi, mohon maaf tulisannya jelek, kemudian budgetnya berapa yang aku budgetin, kemudian kenyataannya atau nominalnya, dan di sini keterangan ini bisa sisa dan bisa juga kurang. Karena aku belum belanja sama sekali, aku belum bisa memastikan ya teman-teman. Ini aku mau buat contoh saja. Misalkan di tanggal 2 bulan 7 aku belanja
bulanan. Misal ini aku belum belanja, misal budget aku kan 500.000. Kemudian aku habisnya suatu misal 450.000. Jadi di sini keterangannya masih sisa. Kalau sisa berarti aku tuliskan positif 50.000. Nanti di akhir bulan kita bisa menghitung uang kita itu sisa berapa, atau kalau jika kurang itu kurang berapa. Jadi bisa untuk kontrol di keuangan kita untuk bulan berikutnya. Aku rasa cukup sekian ya teman-teman, video tentang sharing dari aku tentang bagaimana aku mengatur keuangan yang aku kelola, yang dikasih suami sama sisa gaji aku. Semoga saja ada manfaatnya bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ambil sisi positifnya saja dan buang sisi negatifnya. Aku tidak ada maksud apapun ya teman-teman, cuman sharing, siapa tahu bisa menginspirasi dan memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sharing juga ya teman-teman dengan aku di kolom komentar. Insya Allah aku terima kritik dan sarannya. Jika teman-teman berkenan dengan video yang aku share, insya Allah aku akan rutin untuk buat budgeting setiap bulannya dan koreksi untuk keuangan aku di bulan sebelumnya teman-teman. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.